Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Beswe Sri Sulwana, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tauti. Saya adalah salah satu guru Bahasa Indonesia yang sampai hari ini terus berupaya menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan. Sejak awal saya menjadi guru, saya selalu percaya bahwa belajar seharusnya tidak membebani, tapi memberdayakan juga memuliakan. Namun, saya juga menyadari bahwa bagi sebagian siswa menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang membosankan. Kenapa? Karena terlalu mekanis dan kegiatannya hanya begitu-begitu saja. Kalau tidak membaca, ya menulis. Jadi begitulah pernyataan yang sering saya dengar dari mulut anak-anak. Itulah tantangan terbesar saya. Bagaimana membuat pelajaran bahasa Indonesia tidak sekedar dipelajari tetapi dicintai, seperti cinta kita kepada bangsa Indonesia. Bagaimana mengubah pelajaran yang dianggap mekanis menjadi pengalaman yang hidup dan bermakna, bukan pelajaran yang rutinitasnya hanya seputar membaca dan menulis, tapi menjadi ruang bermain ide, tempat berkreasi, sekaligus sarana menumbuhkan karakter pada diri anak. Untuk menjawab tantangan itu, tentunya saya perlu belajar karena belajar akan membuat kita bertumbuh dan lebih berkembang. Saya merancang kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Saya menyusun praktik pedagogis yang mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat pengalaman pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kolaboratif, sehingga mendukung prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mengajak siswa bermitra dalam proses belajar, bukan hanya sebagai objek pembelajaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi digital. Hari ini, kita akan membuktikan bahwa belajar bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan cara aktif, asik, dan penuh arti. Kurang fokus Ki, kayak tadi ada gambar tuh, kan itu sepatu tapi kayak kita lihat itu kepala yang kayak terpotong gitu Bu. Itu Dari gambarnya ya. Saya percaya bahwa pembelajaran yang baik bukan hanya membuat siswa dapat menjawab soal, tetapi lebih dari itu, mereka mampu memahami dunia dan menebar kebaikan. Jika satu kegiatan sederhana hari ini bisa menumbuhkan semangat itu, maka perjalanan kita menuju generasi emas Indonesia 2045 sudah dimulai dari ruang-ruang kelas kita. Siap melangkah bersama saya? Ayo kita mulai di kelas pembelajaran bahasa Indonesia, poster baik, menebar kebaikan lewat kata dan gambar. Hari ini saya tidak hanya mengajak siswa untuk belajar, tetapi juga untuk berpikir dan beraksi dengan hati dan kesadaran penuh sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dimulai dengan mengecek kesiapan siswa, lalu berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu melalui kegiatan proyek mini pembuatan poster digital, murid mampu memahami ciri-ciri poster yang baik, menyusun pesan kebaikan tentang peduli lingkungan, serta menyajikannya secara kreatif dan komunikatif. Untuk itu, saya mengajak siswa memainkan games mozaik poster kebaikan menggunakan kartu pintar bahasa Indonesia. Di dalam kartu-kartu ini terdapat potongan gambar poster yang teracak. Setiap kelompok harus menyusunnya menjadi poster yang utuh. Selain menyusun, mereka juga harus menebak pesan kebaikan apa yang ingin disampaikan dari poster tersebut. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk permainan yang berpacu dengan waktu. Kelompok yang paling dahulu menyelesaikan mozaiknya, menekan bel, dan mengambil HP untuk menjawab pertanyaan seputar isi poster pada aplikasi Padlet. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu siswa memahami cara membuat poster yang baik dan benar. Pertanyaan ini merupakan asesmen formatif yang membantu guru melihat sejauh mana siswa mengerti konsep poster yang baik, mengevaluasi efektivitas suatu poster, keterlibatan emosional, dan nilai karakter terhadap ajakan kebaikan, dan kesiapan melangkah ke tahap kreasi dalam membuat poster versi mereka.
Selanjutnya, saya memberikan umpan balik terhadap jawaban murid dan tak lupa memberikan apresiasi karena telah menjawab pertanyaan tersebut, memberikan pujian kepada murid yang mampu menjawab dengan baik, dan memberikan motivasi dan dorongan kepada yang belum mampu mengungkapkan gagasannya secara utuh. Kegiatan berikutnya adalah proyek mini poster sebagai aksi kebaikan peduli lingkungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan individu. Setiap murid menentukan tema tentang peduli lingkungan, lalu merancang ide poster tersebut pada aplikasi Canva. Di sini, mereka belajar bukan hanya tentang desain, tetapi juga tentang bagaimana menyusun kata-kata persuasif yang mampu menggerakkan orang lain. Selama murid merancang posternya, saya aktif mendampingi di setiap meja kerja. Saya memperhatikan bagaimana mereka menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan dan gambar. Saat ada siswa yang tampak ragu memilih kata untuk slogannya, saya mendekat dan membantu mereka menyederhanakan pesan agar lebih kuat dan mudah dipahami. Bagi murid yang bingung menentukan ilustrasi yang sesuai, saya memberi arahan agar mereka memilih gambar yang benar-benar mencerminkan pesan kepedulian lingkungan yang ingin disampaikan. Mereka dapat mengambil gambar pada Canva, Google, atau aplikasi pembuat gambar lainnya. Saya juga mengingatkan mereka agar memperhatikan tata letak, ukuran huruf, dan warna supaya posternya tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mudah dibaca oleh orang lain. Saya tidak mengambil alih pekerjaan mereka, tetapi menjadi teman diskusi. Saya bertanya, kalau orang melihat postermu hanya 3 detik, apa pesan pertama yang mereka tangkap? Dengan begitu, murid belajar berpikir kritis terhadap karyanya sendiri. Di tahap ini, saya benar-benar hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator kreativitas mereka. Setelah selesai, murid mengirim file poster mereka untuk dicetak dan ditempel di kelas seperti pameran mini. Murid saling memberi umpan balik terhadap karya yang sudah dihasilkan dengan menggunakan kertas berwarna. Tibalah pada akhir kegiatan, yaitu murid menulis refleksi di aplikasi Padlet terhadap aktivitas pembelajaran hari ini, tentang hal yang paling dia suka dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaluinya, kesulitan yang dialami saat membuat poster, dan kebaikan apa yang ingin dia lakukan setelah melihat karya poster teman-temannya. Dari proses refleksi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa murid mengenali pengalaman belajarnya dengan jujur, menyadari hal-hal yang membuat mereka senang, tantangan yang dihadapi, serta kebaikan yang akan dilakukannya setelah kegiatan belajar. Refleksi sederhana ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada produk berupa poster, tetapi berlanjut menjadi kesadaran pribadi. Murid akan memahami bahwa setiap kegiatan belajar memberi makna, bukan hanya untuk memenuhi tugas, tetapi untuk membentuk sikap peduli dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan refleksi membantu siswa tumbuh sebagai pembelajar sepanjang hayat yang mampu melihat dirinya, memperbaiki dirinya, dan terus bergerak ke arah yang lebih baik dan berdampak bagi orang lain. Melalui kegiatan membuat poster ini, kami membuktikan bahwa pembelajaran mendalam dapat kita hadirkan di ruang kelas kita. Murid tak hanya lagi menghafal pengertian slogan dan poster, melainkan memahami maknanya, mengaitkannya dengan kehidupan, dan mewujudkannya dalam aksi nyata. Dengan memberi ruang untuk berpikir, berkolaborasi, berkreasi, dan beraksi menggunakan teknologi digital, murid mengalami sendiri bahwa belajar itu adalah proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Hari ini, mereka bukan hanya membuat poster, tetapi sedang membangun kesadaran bahwa kebaikan perlu disebarkan. Inilah salah satu kegiatan pembelajaran mendalam yang kami lakukan di kelas kami. Sekian, terima kasih. Saya, Beste Sri Sulwana, Guru Bahasa Indonesia, insya Allah akan terus berkomitmen menghadirkan pembelajaran mendalam, pembelajaran yang memuliakan, pembelajaran yang selalu menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dengan harapan bahwa tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai melalui 8 dimensi profil lulusan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.